antara derasnya arus sungai pegunungan, di air yang dingin menusuk tulang, hidup seekor burung kecil yang melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Ia tidak sekedar berenang, ia berjalan di dasar sungai. Di dunia alam liar, kemampuan seperti ini sangat jarang ditemukan. Burung kecil ini dikenal sebagai Dipper, sang penguasa sungai berbatu. Dunia yang ganas. Sungai pegunungan adalah salah satu tempat paling keras bagi makhluk kecil untuk bertahan hidup. Airnya dingin, arusnya kuat, bebatuan licin, dan makanan tersembunyi di antara celah-celah dasar sungai. Bagi sebagian besar burung, tempat seperti ini adalah wilayah yang berbahaya. Namun bagi Dipper, sungai liar justru adalah rumahnya. Burung kecil ini hidup di wilayah pegunungan Eropa, Asia, hingga Amerika Utara. Mereka hampir selalu ditemukan di dekat sungai jernih yang kaya oksigen. Semakin liar sungainya, semakin cocok bagi kehidupan Dipper. Karena di tempat seperti inilah, sedikit predator mampu bertahan. Burung yang menentang logika. Sekilas, Dipper terlihat seperti burung biasa. Tubuh kecil, warna bulu gelap, ekor pendek, dan gerakan cepat di atas bebatuan sungai. Namun semuanya berubah ketika burung ini mulai berburu. Perlahan, Dipper melangkah menuju air deras. Ia tidak takut, tidak ragu. Dan beberapa detik kemudian, tubuh kecil itu menghilang ke bawah permukaan. Bukan untuk berenang, tapi untuk berjalan di dasar sungai. Rahasia burung penyelam. Bagaimana mungkin seekor burung bisa bertahan di bawah arus deras? Jawabannya terletak pada tubuh kecilnya yang telah disempurnakan oleh evolusi selama ribuan tahun. Bulu Dipper sangat rapat, jauh lebih padat dibanding banyak burung lainnya. Setiap helai bulunya dilapisi minyak alami yang membuat air sulit menembus tubuhnya. Lapisan udara kecil terperangkap di sela bulu, menciptakan perlindungan alami dari dinginnya air pegunungan. Bahkan ketika menyelam, tubuhnya tetap hangat. Kakinya kuat dengan cengkeraman tajam untuk menahan tubuh di antara batu-batu licin. Sayapnya juga berfungsi seperti sirip kecil, membantu menjaga keseimbangan di bawah air. Melihat dalam air. Menyelam di sungai deras bukan hanya soal bertahan hidup. Dipper juga harus bisa melihat dengan jelas. Dan disinilah kemampuan unik lainnya muncul. Burung ini memiliki semacam selaput pelindung transparan pada matanya. Selaput ini bekerja seperti kacamata bawah air. Saat menyelam, mata Dipper tetap terlindungi, namun penglihatannya tetap tajam. Ia mampu melihat larva kecil, serangga air, bahkan ikan mungil yang bersembunyi di sela bebatuan.
di dunia bawah air sungai, Dipper adalah pemburu yang sangat efisien. Di bawah arus yang tampak kacau, sebenarnya tersembunyi dunia kecil yang penuh kehidupan. Larva serangga, cacing air, udang kecil, dan berbagai organisme sungai hidup di antara bebatuan. Dan semuanya adalah sumber makanan bagi Dipper. Dengan langkah cepat, ia bergerak melawan arus. Kadang melompat dari batu ke batu. Kadang benar-benar berjalan di dasar sungai. Paruh kecilnya terus mencari. Tepat, cepat, efisien. Dalam beberapa detik, seekor larva berhasil ditangkap. Dan sebelum arus menyeret tubuh kecilnya, Dipper sudah kembali ke permukaan. Banyak hewan memilih menghindari arus deras, tapi Dipper justru menguasainya. Tubuhnya dirancang untuk melawan tekanan air. Ia mampu membuka sayap kecilnya di bawah air, menciptakan keseimbangan seperti penyelam profesional. Bahkan saat arus menghantam tubuhnya, Dipper tetap mampu bergerak stabil. Kemampuan ini membuatnya hampir tidak memiliki pesaing. Sedikit burung lain yang mampu berburu di wilayah seperti ini. Dan karena itulah, Dipper memiliki akses ke sumber makanan yang melimpah. Meski hidup di sungai yang bising, Dipper tetap dikenal sebagai burung penyanyi. Suaranya kecil, namun merdu. Ia bernyanyi di atas batu sambil ditemani suara air yang terus mengalir. Lagu itu bukan sekedar suara. Itu adalah tanda wilayah, panggilan pasangan, dan simbol kehidupan di tengah alam liar pegunungan. Sarang di tempat berbahaya. Saat musim berkembang biak tiba, Dipper mulai membangun sarang. Tempat pilihannya sangat tidak biasa. Tebing sungai, celah bebatuan, bahkan di balik air terjun kecil. Tempat-tempat yang sulit dijangkau predator. Sarangnya berbentuk bulat seperti bola lumut besar. Dibangun dari rumput, akar, lumut, dan dedaunan basah. Di dalam sarang itulah telur-telur kecil dijaga dari dinginnya pegunungan. Jika kalian menyukai dokumenter alam liar seperti ini, jangan lupa dukung channel Nusantara Wildlife, karena masih banyak makhluk luar biasa lainnya yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di dunia liar berikutnya.